Halo warga sipil sekalian, ketika kita bicara persaingan atau rivalitas antar produk, mungkin nggak ada yang lebih legendaris dari Pepsi melawan Coca-Cola. What can I get you? This is the Pepsi that your father drank. Jackie Chan is here. Ooh. And zero calorie. The first Pepsi on the moon. What? Ya, kita semua di generasi apapun, baik generasi sekarang, generasi gua ataupun generasi terdahulu mungkin terpapar api-api persaingan antara Pepsi dan Coca-Cola ya. Ya, iklannya di mana-mana, di segala media advertising, kita bicara soal iklan TV, kita bicara soal billboard, kita bicara soal iklan di koran. Sangat tidak sulit untuk menemukan bagaimana Pepsi dan Coca-Cola saling senggol-senggolan. Nah, yang menarik adalah banyak orang yang mengatakan belakangan hal serupa terjadi juga di Indonesia. Cuman yang menjadi bedanya adalah jenis marketnya atau jenis pasarnya. Kalau Pepsi dan Coca-Cola kan minuman bersoda. Kalau di Indonesia itu terjadi di pasar AMDK, air minum dalam kemasan. Dan produk yang bersaing adalah Le Mineral dan Aqua. Banyak orang yang mengatakan ini mirip, tapi ketika kita telusuri, ternyata jauh berbeda. Oke, kembali lagi di Roku Vlog, dan seperti biasa kali ini kita bakal ngomongin atau ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi dan finansial. Cuman yang berbeda adalah biasanya ketika kita membicarakan ekonomi, kebanyakan kita membicarakan makroekonomi ya kan. Tapi kalau untuk kali ini kita bicara lebih mikro. Kita bicara soal bisnis, pemasaran, branding, produk, sales, dan lain sebagainya. Supaya teman-teman pahami, disiplin ilmu formal gue di S2 itu gue ngambil double degree, magister manajemen sama MBA. Jadi ya banyak hal yang menarik yang bisa kita bahas dari apa yang gue dapat di bangku kuliahan. Kali ini kita akan membahas soal persaingan dagang antara Le Mineral dan Aqua. Tapi sebelum kita membahas Le Mineral dan Aqua, mungkin kita sedikit membahas dulu persaingan antara Pepsi dan Coca-Cola. Sebenarnya persaingan antara Pepsi dan Coca-Cola itu terjadi selama puluhan tahun. Ya, Coca-Cola berdiri lebih dulu, kemudian 5 atau 6 tahun setelahnya barulah Pepsi muncul. Dan di awal-awal itu Pepsi bahkan bukan saingan Coca-Cola sama sekali. Mereka lebih settle duluan, mereka lebih menguasai pasar duluan. Sampai di suatu masa Pepsi membuat gebrakan gitu. Setelah Perang Dunia Kedua, mereka mulai stabil, pasar mulai ada, dan mereka mulai mengeluarkan ide-ide yang inovatif dan kreatif. Ide salah satunya adalah iklan TV tes buta. Jadi mereka memilih masyarakat secara random, mereka suruh pilih mana minuman yang lebih enak, dan ternyata sebagian besar masyarakat memilih Pepsi. Dan iklan itu setelah dibuktikan ternyata real. Jadi benar-benar masyarakat yang emang bukan kontraknya Pepsi atau bukan talentnya Pepsi, tapi emang yang ditemuin mereka entah itu di pantai, entah itu di jalan, dan disuruh tes beneran dan ternyata memang memilih Pepsi. John here says that he prefers the leading cola to Pepsi. Right. I want you to taste both colas, John, and tell me which taste you prefer. This one. Well, what do you know, Pepsi? In taste tests across Australia, over 50% of people preferred the taste of Pepsi Cola over the leading cola. I'm going to go for Pepsi. I'm sure. Don't take our word for it, let your taste decide. Dampak dari iklan itu ternyata sangat memukul Coca-Cola. Coca-Cola berusaha untuk berinovasi dengan new coke-nya mereka dan beberapa inovasi yang lain, tapi ternyata inovasi-inovasi tersebut gagal dan banyak diprotes oleh marketnya mereka. Sampai Coca-Cola dengan terbuka menyadari kesalahan mereka dan balik lagi ke resep lama. Setelah itu, Coca-Cola kembali mendapatkan trust dari masyarakat, sementara Pepsi terus berkembang. Dan persaingan pun terjadi sampai detik ini. Yang lebih hebatnya lagi adalah banyak sekali public figure besar, artis-artis ternama, musisi, dan beberapa tokoh publik yang lain terlibat dalam persaingan ini. Dan ujungnya apa? Ujungnya persaingan antara Coca-Cola dan Pepsi ini sama-sama membesarkan kedua brand tersebut. Tentu kita nggak akan lupa bagaimana iklan anak kecil yang mengambil 2 botol Coca-Cola untuk mendapatkan 1 botol Pepsi di vending machine. Dan ternyata setelah itu dibalas lagi sama Coca-Cola, yang mana anak kecil mengambil 2 botol Pepsi, dijadikan pijakan untuk mengambil 1 botol Coca-Cola. Dan 2 botol itu dikembalikan lagi ke kulkas. It's so much fun. Dan persaingan ini akhirnya membesarkan kedua brand tersebut. Lalu bagaimana persaingan antara Le Mineral dan Aqua? Kalau bicara air mineral dalam kemasan, bisa kita katakan Aqua adalah market leader di Indonesia. Berdiri tahun 1973, diakuisisi oleh Danone, dan selama puluhan tahun brand Aqua melekat sangat kuat buat masyarakat Indonesia. Ya mungkin mirip sama Rinso ya, yang mana nama brandnya menjadi nama produk itu sendiri. Kayak kalau lu haus minum Aqua gitu, kalau lu mau cuci ya pakai Rinso. Saking kuatnya branding yang berhasil dicapai Aqua
di market Indonesia. Setelah sekian tahun melaju tanpa saingan, Aqua akhirnya mendapatkan kompetitor yang kuat dan serius. Brand tersebut adalah brand Le Mineral yang asli berasal dari Indonesia. Ya, Le Mineral itu air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh PT Mayora. Kombinasi kualitas produk dan strategi penjualan yang mantap dengan catchphrase yang ikonik, seperti yang kita ketahui, ada manis-manisnya gitu, membuat Le Mineral melesat menjadi salah satu brand air mineral dalam kemasan yang digemari masyarakat Indonesia. Mereka terus beranjak naik sampai detik ini. Sayangnya jalan yang ditempuh Le Mineral tidak semulus itu. Mereka mendapatkan banyak sekali tantangan, termasuk dari sang penguasa pasar itu sendiri, yaitu Aqua. Hal ini bahkan berujung pada pengadilan tentang masalah monopoli yang akhirnya dimenangkan oleh Le Mineral. Dan head-to-head dua produk ini nggak sampai di situ aja, Pak. Baru-baru ini lagi rame ada review produk yang dibuat oleh influencer, yang mana influencer itu mencoba rasa-rasa dari berbagai air minum dalam kemasan. Dan hasilnya semua influencer itu mengatakan bahwa Aqua itu pilihan yang jauh lebih baik. Dan ini ternyata menimbulkan banyak kecaman dari berbagai pihak. Yang membedakan antara apa yang dilakukan oleh Aqua sama Pepsi adalah Pepsi setelah dilakukan pembuktian ternyata blind test yang mereka jadikan sebagai iklan TV itu adalah asli, tidak dibuat-buat. Dan memang orang yang mereka minta untuk mencoba dua minuman yang tidak diketahui produknya itu adalah orang beneran, ya, artinya bukan settingan, dan mereka memang beneran milih Pepsi. Dan bahkan pihak Coca-Cola mengakui itu gitu. Tapi yang ini enggak, so fabricated, jadi maksudnya udah black campaign. Itulah yang membuat banyak pihak gerak. Belum lagi kita bicara bagaimana perang advertisingnya ya. Kalau saling-saling sindir oke lah, tapi sampai memfitnah atau menjatuhkan kompetitor dengan info ataupun isu yang tidak benar, itu jelas akan merugikan banyak pihak. Makanya gue bilang antara Pepsi dan Coca-Cola dan Le Mineral serta Aqua ini dua konteks yang berbeda. Kalau benar demikian, ini bukan move marketing yang baik karena masyarakat semakin pintar dan berkembang. Justru hal ini semakin menimbulkan efek negatif buat Aqua itu sendiri. Dan sebaliknya justru sangat menguntungkan Le Mineral sebagai penantang market leader. Itu kalau memang benar seperti itu gitu. Karena kalau kita bicara masalah corporate branding atau PR marketing, ada beberapa hal yang nggak bakal bisa kita bantah. Contender selalu diuntungkan dalam persaingan head to head, terlebih jika market leadernya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Simpati akan datang lebih banyak untuk contender tersebut. Dan menurut gue seharusnya Aqua lebih wise menanggapi kompetisi ini ya, karena mereka market leader dan mereka punya field dan path yang berbeda dengan kompetitornya gitu. Sebagai market leader, ketika mereka terusik atau terlihat terusik dan menanggapi kemajuan dari kompetitornya, jelas secara branding itu sangat menyudutkan mereka sendiri. Dan untuk Le Mineral, kalau gue jadi CEO-nya ya, tentu hal ini jelas menguntungkan gue dan nggak perlu dibalas dengan hal yang sama. Kenapa demikian? Karena kalau lu balas dengan hal yang sama, maka titiknya akan kembali lagi nol. Tapi kalau situasinya lu yang dipojokkan, maka simpati publik akan ke produk lu. Itu kalau kita bicara soal psikologi dan behaviornya manusia. Apalagi melihat dua produk yang berbeda. Dan terakhir saran gue buat dua produk, kalaupun memang tidak bisa berkolaborasi, maka berkompetisilah dengan fair and square. Tarungnya tarung idea, tarung kreativitas, tarung harga. Kenapa demikian? Karena pada akhirnya konsumen itu selalu memilih yang terbaik, bukan yang terburuk.